semuanya, pada hari ini kami akan membahas seputar protein. Berbicara mengenai protein, terkadang di benak kita membayangkan tentang daging, telur, ataupun kacang-kacangan. Olahan bahan makanan tersebut merupakan salah satu sumber dari protein. Namun, kita sebagai seorang analis, apakah tahu apa yang dimaksud dengan protein? Protein adalah suatu makromolekul yang dimana berikatan oleh satu atau lebih rantai polipeptida. Polipeptida adalah suatu polimer yang dimana asam amino sebagai monomernya yang diikat oleh ikatan peptida. Sedangkan asam amino yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya merupakan suatu bifunctional group yang terdiri dari dua gugus fungsi, yaitu amina dan asam karboksilat yang terikat oleh satu atom karbon atau yang biasa kita sebut sebagai karbon alfa. Dan ikatan peptida merupakan suatu ikatan kovalen pada gugus fungsi amida, yang dimana dia itu akan terbentuk ketika dua molekul asam amino saling bereaksi. Jadi ketika asam amino yang satu dan asam amino yang lain saling bereaksi, maka akan terbentuk suatu ikatan yang disebut ikatan peptida dan melepaskan satu molekul H2O. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa protein adalah suatu senyawa yang merupakan kombinasi dari asam amino yang terikat melalui ikatan peptida. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dari protein. Struktur protein terbagi menjadi 4, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuarter. Keempat struktur ini dibedakan berdasarkan jumlah ikatan, jumlah rantai, dan bentuknya. Saya akan menjelaskan tentang struktur primer protein. Struktur primer protein merupakan struktur yang sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun secara linear. Sebagai contoh, saya menggunakan media tali yang melambangkan sebuah rantai yang panjang. Rantai ini tersusun dari berbagai macam asam amino, di mana asam-asam amino ini bergabung dengan cara berikatan peptida. Ikatan peptida yaitu ikatan antara banyak asam amino, berbagai macam asam amino, seperti ini merupakan asam amino, dan ini asam amino yang lain, dan ini asam amino yang lain. Nah, ikatan peptida yaitu ikatan antara alfa karboksil dengan alfa amino, seperti ini. Nah, ikatan peptida ini menghasilkan hasil samping yaitu air. Suatu struktur primer protein tidak memiliki ikatan lain selain ikatan peptida tersebut. Struktur ini juga dapat digunakan untuk menentukan suatu susunan asam amino dari suatu polipeptida. Seperti yang tercantum di slide PPT, bahwa protein sekunder adalah protein primer yang mempunyai ikatan hidrogen di antara asam amino yang berdekatan. Asam amino itu terdiri dari gugus amin dan karboksilat asid, di mana gugus karboksilat asidnya ini atau yang C double bond O-nya akan berikatan dengan NH2 yang merupakan gugus amin, sehingga ketika mereka berikatan, mereka akan membentuk ikatan hidrogen dan membentuk suatu lipatan yang teratur dan banyak. Jadi, lipatan yang beraturan tadi kita sebut sebagai regular folding. Di secondary protein ini ada dua bentuk regular folding. Yang pertama, alpha helix, dan yang kedua, beta sheet. Kita ke slide selanjutnya, yaitu ke alpha helix. Di sini, alpha helix itu terbentuk ketika ikatan peptida twist into a right-handed or clockwise spiral. Jadi, alpha helix itu terbentuk ketika ikatan peptida berputar ke arah kanan. Sekarang kita bakal melihat gimana sih ciri-ciri alpha helix itu. Pertama, bentuk alpha helix itu terbentuk dari ikatan hidrogen setiap 4 ikatan peptida. Bisa dilihat di video ini, di mana asam amino I+4 mendonorkan hidrogen kepada
oksigen yang ada di karbonil I, sehingga mereka berdua berikatan hidrogen. Terus yang kedua, jarak di antara asam amino yang berdekatan itu adalah 1,5 Armstrong. Lalu setiap satu putaran itu panjangnya sekitar 5,4 Armstrong. Jadi ada 3,6 asam amino untuk melengkapi setiap satu putaran di alpha helix ini. Di ciri-ciri ketiga ini, bagian dalam alpha helix ini seluruhnya dipenuhi oleh atom, sehingga side chain dari si asam aminonya ini terletak di luar. Lalu yang keempat, arah bentuk spiral asam aminonya itu tergantung dari tangan kanan kita. Selanjutnya, kita akan ke beta sheet. Ikatan hidrogen di beta sheet ini ada di antara rantai polipeptide, sehingga menghasilkan bentuk yang zigzag. Beta sheet dibagi menjadi dua. Ada yang paralel dan antiparalel. Di antara kedua bentuk ini, antiparalel itu paling stabil, karena kan ikatan hidrogennya paling optimal. Bisa dilihat dari gambar berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik dari beta sheet. Yang pertama, jarak antar amino acid di beta sheet itu lebih renggang, yaitu sekitar 3,5 Armstrong. Hal ini dikarenakan beta sheet itu bentuknya zigzag, tidak spiral seperti alpha helix. Yang kedua, side chain pada beta sheet terletak di atas dan di bawah rantai polipeptida. Di beta sheet ini, kita akan mengenal istilah beta turn. Beta turn ini hal yang bisa mengakibatkan adanya belokan pada rantai polipeptida yang menyebabkan perubahan arah. Beta turn ini distabilkan oleh ikatan hidrogen. Now, I will explain the third structure of protein, which is tertiary protein. Tertiary structures of protein is formed by the folding of the secondary structure sheets or helices into one another. The tertiary structures of protein is the geometric shapes of protein. It is usually has a polypeptide chain as a backbone with one or more secondary structures, and the folding of tertiary protein is an irregular folding of one polypeptide chain as a result of many interaction between side group in every different amino acid. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang struktur kuaterner dari protein. Nah, sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa struktur primer, sekunder maupun tersier dari protein ini hanya melibatkan satu rantai polipeptida saja. Tapi jika struktur ini melibatkan beberapa atau banyak rantai polipeptida untuk membentuk suatu protein, maka struktur ini kita sebut dengan struktur kuaterner dari protein. Nah, struktur kuaterner ini adalah struktur 3 dimensi dari beberapa subunit protein yang terikat secara bersama. Nah, struktur ini mempunyai 2 atau lebih dari subunit protein dengan struktur tersier yang akan membentuk protein kompleks yang fungsional. Umumnya, ikatan-ikatan yang terjadi di struktur ini tuh sama hal layaknya ikatan-ikatan yang terjadi di struktur tersier, yaitu ada ikatan non-kovalen. Di ikatan non-kovalen ini ada ikatan elektrostatis, hidrogen, dan juga hidrofobik.